adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri sudut rangkap pada Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Oke, disimak dengan baik ya. Identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Yang A, identitas sinus sudut rangkap, dan ini rumusnya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. B, identitas kosinus sudut rangkap. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Jadi, untuk identitas kosinus sudut rangkap ini ada 3 rumus ya. Nanti kalian bisa gunakan rumus yang pertama, kedua, atau ketiga sesuai dengan yang diketahui atau yang ditanyakan pada soal latihan. Oke. Yang C, identitas tangen sudut rangkap. Rumusnya itu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Oke. Nah, ini rumus dari identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Selanjutnya, rumus untuk sudut pertengahan. Identitas trigonometri sudut pertengahan. Oke. Yang A, identitas sinus sudut pertengahan. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. B, identitas kosinus sudut pertengahan. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa dibagi 2. C, identitas tangen sudut pertengahan. Tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Oke, setelah ini saya akan memberikan contoh soal. Disimak dengan baik ya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai trigonometri berikut. A, 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. B, 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1. C, 1 dikurangi 2 sin kuadrat 112,5 derajat. Oke, penyelesaian. Untuk yang A, 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Perhatikan ya yang ditanyakan ini. Ini merupakan sudut rangkap apa? Ya, benar sekali sudut rangkap sin. Oleh karena sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x diperoleh, perhatikan ya. Di sini sin 2x. Boleh pakai sin 2 alfa ya, sama saja. Nah, di sini dilihat 2 sin x cos x. Nanti akan dirubah menjadi sin 2x. Oke, hasilnya seperti ini. 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat sama dengan sin ya dikali 2 kali 22,5 derajat. Oke. Nah, dirubahkan menjadi sin 2x. X di sini adalah 22,5 derajat. Oke, kita selesaikan ya. 2 dikali 22,5 derajat adalah 45 derajat. Jadi sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat, oke. Setengah akar 2. Oke, yang A sudah selesai. Kita lanjut ke yang B. 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1. Oleh karena cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1 diperoleh, ya. Ini kan masuknya ke sudut rangkap cos ya, cos 2x. Oke. 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1 sama dengan cos kali 2 kali 15 derajat, ya.
Oke, di sini X-nya kan 15 derajat ya. Oke, 2 kali 15 derajat itu berapa? Ya, 30 derajat. Jadi sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Ya, setengah akar 3. Oke. Untuk jawaban yang B sudah selesai ya, pembahasan A dan B. Sekarang kita ke pembahasan C. 1 dikurangi 2 sin kuadrat 112,5 derajat. Ini masuknya ke sudut rangkap apa? Ayo perhatikan ini. Ya, ini masuknya ke sudut rangkap kosinus. Oleh karena cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x diperoleh 1 dikurangi 2 sin kuadrat 112,5 derajat sama dengan cos 2 dikali 112,5 derajat. Oke. Ini dikalikan hasilnya berapa? Ya, cos 225 derajat. Oke. Perhatikan untuk contoh soal yang A dan yang B, ini kan sudah masuk ke sudut istimewa, sehingga kita bisa langsung menentukan hasilnya, nilainya ya. Nah, untuk yang C, ini kan ya bukan sudut istimewa ya, cos 225 derajat. Jadi kita ya jabarkan dulu. Cos 225 derajat masuknya ke kuadran berapa? Ya, ini masuknya ke kuadran 3. Oke. Kuadran 3, cos itu bernilai apa? Ya, cos bernilai negatif ya. Oke, jadi perhatikan dulu ya. Untuk kuadran 3, maka 180 ditambah 45 derajat. Karena kalau dijumlahkan nanti kan hasilnya adalah 225 derajat. Nah, tadi kan ini di kuadran 3 cos bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif cos 45 derajat. Jadi jangan lupa yang diambil adalah alfanya ya, yaitu 45 derajat. Oke, negatif cos 45 derajat itu berapa? Ya, negatif 1/2 akar 2. Oke, untuk nomor 1, A, B, dan C sudah selesai. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diketahui 3pi/2 kurang dari alfa kurang dari 2pi. Dan tan alfa sama dengan negatif 4/3. Tentukan nilai A, sin setengah alfa, B, cos setengah alfa, C, tan setengah alfa. Oke, penyelesaian. Nah, di sini coba perhatikan. Yang diketahui adalah tan alfa sama dengan negatif 4/3. Oke, kita bisa mencari sin dan cosnya dengan cara Pitagoras ya. Nah, ini segitiga siku-siku ya, di mana? Ya, sudutnya alfanya ada di sini, berarti depannya 4 dan sampingnya 3. Ini dari mana? Coba perhatikan nih, dilihat dari sini. Tan itu kan depan per samping, jadi depannya 4, sampingnya adalah 3. Nah, kita mencari sisi miringnya. Oke, caranya dengan ya Pitagoras. Hasilnya adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar, ya, akar 9 ditambah 16, jadi akar 25. Akar 25 sama dengan 5, jadi sisi miringnya adalah 5. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Oleh karena 3pi/2 kurang dari alfa kurang dari 2pi, cos alfa bernilai positif dan sin alfa bernilai negatif. Diperoleh sin alfa sama dengan negatif 4/5. Ini dari mana? Ya, harus ingat ya. Sin, untuk sin itu depan per miring ya. Depannya kan 4 dan miringnya tadi didapatkan adalah 5. Jadi negatif 4/5. Negatifnya tadi sudah diketahui ya. Kalau sin itu, sin alfa di sini bernilai negatif. Oke. Dan cos alfa sama dengan 3/5. Untuk cos sendiri itu ya samping per miring ya. Jadi sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Oke. Nah, sekarang kita mencari sudut pertengahannya. Oleh karena kalau sudut pertengahan dari
3pi per 2 kurang dari alfa kurang dari 2pi, artinya ya syarat ini kita bagi 2. Hasilnya yang ini, 3 per 4pi kurang dari alfa per 2 kurang dari pi. Atau, nah kita ambil yang ininya, alfa per 2 itu terletak di kuadran 2. Oke, ingat di kuadran 2 yang bernilai positif adalah ya sin. Jadi selain sin nilainya negatif. Nah, perhatikan sehingga sin setengah alfa bernilai positif, cos setengah alfa bernilai negatif, dan tan setengah alfa bernilai negatif. Oke, kita lanjut ya. Tinggal kita mencari sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan. A sin setengah alfa sama dengan akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Oke. Nah, cos alfanya kan tadi 3 per 5 ya. Tinggal kita masukkan ke sini. Nah, hasilnya adalah akar 1 per 5. Oke. Sama dengan 1 per 5 akar 5 ya. Untuk sin setengah alfa sudah selesai ya. Nah, sekarang kita bahas yang B, cos setengah alfa. Nah, cos setengah alfa sama dengan negatif akar 1 plus cos alfa dibagi 2. Ingat, ini berada di kuadran kedua, maka cos bernilai negatif. Nah, yang bernilai positif adalah sin. Jadi selain sin, nilainya adalah negatif. Oke, dilanjut ya. Sama dengan negatif akar 1 ditambah 3 per 5 dibagi 2. Sama dengan negatif akar 4 per 5. Oke, sama dengan negatif 2 per 5 akar 5. Oke, untuk B sudah selesai ya. Kita lanjut ke C. Yang C itu tan setengah alfa. Tan setengah alfa sama dengan negatif akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Sama dengan negatif akar 1 dikurangi 3 per 5 dibagi 1 ditambah 3 per 5. Oke. Nah, hasilnya adalah negatif akar 2 per 5 dibagi 8 per 5. Ya. Sama dengan negatif akar 1 per 4. Nah, hasilnya adalah sama dengan negatif 1 per 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, untuk sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan setengah alfa sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sekarang contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x derajat ditambah 7 sin x derajat ditambah 3 sama dengan 0. Untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaian. Cos 2x derajat ditambah 7 sin x derajat ditambah 3 sama dengan 0. Oke, untuk cos 2x sendiri itu bisa kita jabarkan ya. Dilihat di sininya ya ada sin x. Jadi ini kita rubah ya ke dalam sin kuadrat x. Nah, bisa diambil dengan rumus yang ini. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Jadi cos 2x ini dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Oke, bisa lanjut ya. Oke. Setelah itu bisa kita buka ya ini kurungnya. Hasilnya adalah 2 sin kuadrat x dikurangi 7 sin x dikurangi 4 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita misalkan ya. Misalkan y sama dengan sin x. Persamaan di atas menjadi 2y kuadrat dikurangi 7y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini ya, menjadi persamaan kuadrat, bisa kita faktorkan ya. Nah, hasilnya seperti ini pemfaktorannya. 2y plus 1 dikali y min 4 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan 2y plus 1 terlebih dahulu. Jadi 2y plus 1 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan negatif 1 per 2. Oke. Atau
Y dikurangi 4 sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Oke, jadi Y ini kita rubah lagi menjadi sin X. Ya. Nah, jadi sin X sama dengan negatif 1/2 atau sin X sama dengan 4. Nah, perhatikan ini. Masih ingat kan ya untuk mencari sin X sama dengan sin alfa ya rumusnya ya. Untuk sin X sendiri itu ada 2 rumus ya. Nah, ini kita ingat-ingat lagi. Ini rumusnya, sin X sama dengan sin alfa. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau kelipatan 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Nah, oke, kita cari sin X yang pertama dulu. Jadi sin X sama dengan negatif setengah. Nah, negatif setengah sendiri itu hasilnya adalah sin 210 derajat. Ini kenapa 210 derajat? Masih ingat? Oke. Di sini perhatikan negatif setengah. Sin bernilai negatif. Itu berada di kuadran, ya, kuadran 3 atau kuadran 4. Oke. Untuk kuadran 3 sendiri rumusnya adalah 180 ditambah. Oke. Di sini adalah setengah. Sin setengah berarti 30 derajat. Jadi 180 ditambah 30 hasilnya adalah 210 derajat. Ini sehingga sin X sama dengan negatif setengah itu menjadi sin X sama dengan sin 210 derajat. Sampai sini paham ya? Nih, kenapa di sini menjadi 210 derajat ya? Oke, kita lanjut ya. Kita rubah ke rumus yang pertama. Jadi X sama dengan 210 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi 210 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Oke, sekarang kita mencari K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, oh ya, ininya bisa kita selesaikan dulu ya. 180 dikurangi 210 derajat hasilnya adalah negatif 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Jadi untuk rumus yang kedua kita bisa ambil yang sederhana ya. Yang lebih sederhana berarti yang ini. Oke. Untuk K sama dengan 0 ya, kita substitusikan ke rumus yang pertama. Hasilnya adalah 210 derajat. Oke. Untuk rumus yang kedua, K sama dengan 0 hasilnya adalah negatif 30 derajat. Coba perhatikan. Untuk 210 derajat, apakah memenuhi? Ya, ini memenuhi. Sedangkan yang negatif 30 derajat itu tidak memenuhi. Oke. Sekarang untuk K sama dengan 1. Oke, kita substitusikan ke rumus yang pertama. Hasilnya adalah 570 derajat. Oke. Ini melebihi 360 derajat sehingga 570 derajat itu tidak memenuhi. Oke, kita substitusikan ke rumus yang kedua hasilnya adalah 330 derajat. Oke, ini memenuhi ya. Ya, oke. Langsung lanjut ke sin X sama dengan 4. Nah, sin X sama dengan 4 itu tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Nah, jadi tidak ada jawabannya untuk sin X sama dengan 4. Oleh karena X dibatasi untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat, penyelesaian cos 2X ditambah 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 210 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya ya 210 derajat, 330 derajat. Oke. Setelah ini saya akan memberikan latihan soal. Silakan kalian catat di buku tugas kalian masing-masing ya. Oke. Ini latihan soalnya. Oke, silakan kalian catat. Oke, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.